Oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokus yang mengenai updatean pertandingan Indonesia versus Qatar. Nah, kalau lihat ya tadi memang banyak sekali ya drama termasuk dari wasit. Ya memang ini membuat kita semua bingung. Bahkan kalau dilihat ya gol Qatar di dua angka ini tentu ini bukan hasil yang memang strategi dari pelatih. Kita ketahui gol pertama itu dari penalti dan gol kedua itu dari bola mati, yakni tendangan pagar. Ini memang sedikit membuat kita juga agak bingung ya mengenai beberapa keputusan-keputusan wasit yang memimpin. Memang kalau dilihat ini sangat membingungkan, tapi Indonesia juga harus bisa lebih baik untuk di pertandingan selanjutnya karena memang kita tidak memiliki pilihan lain lagi selain harus bisa memenangkan di laga selanjutnya. Oke, kalau dilihat dari pertandingan ini ya, ini membuktikan bahwa sebenarnya mental dari para pemain timnas Indonesia ini sudah terbentuk. Dan ini sudah sangat bagus sekali ya kalau dilihat dari beberapa pertandingan menit awal ya. Ini memang kita sedikit mencoba ya mencari kelemahan dari Qatar. Tetapi kalau dilihat ya di beberapa menit awal ini kan kita memang sangat sulit menguasai. Tetapi ketika sudah di menit 14 ya ini sudah mulai terbentuk bagaimana pola kekuatan dan juga taktik dari Sintayong. Nah, oke. Kalau dilihat di babak pertama jelas kita unggul ball possession itu 60%. Bahkan di babak kedua pun sama, kita unggul juga 55%. Artinya walaupun kita awal babak kedua itu ketinggalan ya dengan skor ya kita tahu 2-0 dan juga di kartu merah sosok Ivar Jenner yang sangat kontroversial, ini memang membuktikan bahwa sebenarnya mentality dari para pemain timnas Indonesia ini sudah terbentuk dan ini sudah patut kita apresiasi. Tapi lagi-lagi teman-teman, kita bukan berarti tidak terima ya dengan kekalahan saat melawan Qatar ini. Tetapi memang ada beberapa yang menurut saya ini harus segera diinvestigasi oleh AFC. Bahkan juga PSSI bisa melayangkan surat kepada AFC mengenai wasit yang memimpin. Karena memang ada beberapa momen ya. Yang pertama ketika keputusan wasit mengartu merah sosok Ivar Jenner. Itu sama sekali tidak ada VAR yang memang harus ditunjukkan. Bahkan sama sekali replay pun ya hanya sekali. Kalian juga bisa melihat di situ. Artinya memang di sini ada sedikit hal yang sedikit mengganjal bagi wasit ini. Dan juga kalau dilihat ya dari beberapa pertandingan di babak kedua, seharusnya ya pemain nomor punggung 2 ya yang juga di sini berhadapan dengan Witan itu wasit sudah memberikan ya bahkan sudah memegang kartu merah tetapi dimasukkan lagi dan juga langsung diberikan kartu kuning. Nah ini memang sedikit juga kontroversi dan dilihat juga di menit 67 ya. Ini juga sama sekali tidak ada VAR dan ya kita tidak bisa menyalahkan si A, si B ataupun asisten wasit, tetapi ini memang sudah terjadi dan lagi-lagi ini saya akan mencoba ya teman-teman ya memperlihatkan bagaimana sebenarnya wasit ini ketika memimpin ya di beberapa pertandingan. Memang sama sekali, tapi dia belum pernah menang Qatar dan yang membuat saya kaget ya. Ternyata dari sosok asisten VAR ya, ini adalah wasit dari Thailand. Nah, wasit dari Thailand ini juga yang memberikan ini teman-teman ya, mengesahkan gol dari timnas Irak ketika VAR sudah menyetujui bahwa itu gol. Padahal prosesnya itu offside, jelas offside. Nah, ini juga ketika Irak melawan Indonesia kemarin sehingga Irak unggul 2-0 di babak pertama. Dan ini juga terjadi lagi. VAR tidak ada ketika pelanggaran keras yang memang dilakukan oleh pemain
Qatar kepada Witan Sulaiman. Dan juga ada beberapa momen lainnya yang memang Indonesia sangat dirugikan. Tetapi dari segi pola permainan ya, walaupun Indonesia banyak dirugikan, kemudian Indonesia juga banyak diintimidasi, ya menurut saya ini juga patut diapresiasi ya, karena memang pertandingan pertama ini sangat sulit sekali dan timnas Indonesia untuk bisa bermain secara maksimal itu sangat luar biasa, karena kalian bisa melihat ya di menit pertama hingga 90 menit bahkan 113 menit fisik dari pemain timnas Indonesia itu sangat luar biasa, bahkan para pemain Qatar saja ya itu banyak yang tumbang karena memang fisiknya tidak seperti pemain Indonesia. Nah, ini sudah membuktikan bahwa sebenarnya kita ini bisa untuk lebih baik di pertandingan selanjutnya, tetapi ya semoga saja di pertandingan selanjutnya kita tidak dipimpin oleh wasit seperti Kadirov ini. Karena memang kita sangat dirugikan di keputusan wasit ya. Ya, kalau memang semuanya harus VAR ya, memang seharusnya seperti bagaimana proses ya di kartu merahnya Irfan itu juga harus VAR. Kemudian dari Witan itu juga harus VAR biar sama-sama adil. Karena kalau seperti ini yang dirugikan adalah kita ya, ini timnas Indonesia. Bahkan juga sangat mengejutkan ya, ada beberapa keputusan-keputusan yang terulang seperti Piala Asia Senior. Ya, sepertinya ini akan menjadi pembelajaran bagi AFC. Apakah AFC ini memang betul-betul menguntungkan Qatar agar bisa lolos dengan bagus ya, atau seperti apa? Karena memang kalau seperti ini sebenarnya tidak sehat. Untung saja ini bukan kalender FIFA. Kalau ini kalender FIFA tentu akan banyak yang akan marah kepada AFC dan juga wasit tentunya. Walaupun ini bukan kalender FIFA pun, ini kita juga sangat marah dengan keputusan wasit yang memang memberikan ya kerugian bagi timnas Indonesia. Menurut saya dari segi pola pertandingan ya kita tidak perlu menyalahkan pemain, kemudian kita juga tidak perlu menyalahkan wasit, dan ini 100% pure memang ada beberapa momen yang memang ini kita tidak bisa menerima hal ini. Tapi yang jelas ya kita harus fokus melawan Australia 2 hari ke depan, dan semoga saja ya walaupun tidak ada sosok Ivar kemudian Ramadan Sananta, semoga ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa agar kita ya bisa memetik pelajaran dari pertandingan saat melawan Qatar ini ya. Dan kalau dilihat ya dari komposisi ke depan ini sudah mulai membaik, ada Nathan yang sudah bisa bermain tentunya, kemudian Justin juga akan bergabung nantinya. Semoga ini akan bisa memacu motivasi dan juga memperdalam kekuatan timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian teman dengan skuad timnas Indonesia dan juga bagaimana kontroversi wasit? Apakah pertandingan ini cocok dimenangkan oleh timnas Indonesia ataukah memang harus diulang? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.